perabot kamar yang lengkap, harga yang murah meriah, kamar mandi, kantin yang beragam, wifi 24 jam, dan apa saja yang dapat kita dapatkan jika kita tinggal di asrama mahasiswa Universitas Indonesia. Kali ini kita akan berbagi pengalaman untuk mendaftar menjadi penghuni asrama Universitas Indonesia dan melihat-lihat apa saja fasilitas yang kita dapatkan di sana dan bagaimana fasilitasnya. Yoi. Video ini dibuat ketika sekitar bulan Februari, guys. Jadi ketika tatap muka masih belum banyak, jadi kampus relatif sepi, belum begitu full ramai. Kita turun dari stasiun kereta api Universitas Indonesia, kemudian kita menikmati ojek UI. Pada hari normal biasanya bis-bis kuning atau pikun, biasa anak-anak UI menyebutnya itu banyak sekali berseliweran dan gratis, guys. Tapi ini agak lama menunggu, jadi kita mengambil keputusan menuju asrama dari stasiun Universitas Indonesia KRL itu memakai ojek. Di sana banyak disediakan ojek, kalian bisa memilih, guys. Biasanya ojek resmi Universitas Indonesia itu helmnya ada gambar makaranya berwarna kuning ya. Dan rata-rata mereka mematok harga yang sama sekitar kampus 10.000 sekali antar. Sambil menikmati suara kampus, suasana kampus ya, yang cukup luas ya. Kalau Universitas Indonesia ya ada ratusan hektar, jadi kita nggak mungkin berjalan ya. Oleh karena itu biasanya pihak kampus menyediakan angkutan gratis bis kuning ya. Perjalanan dari stasiun kereta api UI ke asrama lebih kurang 10 atau 15 menit, guys. Di UI itu ada 2 stasiun kereta api, yaitu stasiun kereta api UI dan stasiun kereta api Ocin ya. Dua-duanya belakangnya adalah kampus UI. Oke, akhirnya tiba. Untuk kalian yang baru pertama ke asrama UI, langsung aja tanyakan ke Bapak Satpam, kemudian minta diarahkan ke lobi asrama. Bilang aja kita mahasiswa baru yang mau mendaftar asrama. Nah, di lobi asrama nanti kita akan mendapatkan informasi pendaftaran dan ketersediaan kamar. Untuk bulan-bulan ini ya, Juni, saya kira sampai saat ini masih cukup tersedia ya kamar, karena masih masa belum full kuliah offline ya, baru mulai ya fakultasnya. Tapi biasanya pada hari-hari normal itu ketersediaan kamar itu walaupun banyak banget, kita kalau bisa lebih dahulu, guys. Ada lebih dari 1.700 kapasitas gitu ya. Jadi kita harus cepat-cepat kalau ada waktu ya. Jadi di sana kita menerima informasi ketersediaan kamar, kemudian kita harus mengambil formulir pendaftaran, guys. Setelah mengambil formulir pendaftaran, kita mengisi formulir pendaftaran. Nah, sambil mengisi kita harus menyiapkan berkas, guys. Berkas-berkasnya antara lain fotokopi KTP ya, jangan lupa, atau kartu identitas mahasiswa 1 lembar. Kemudian KK ya, kartu keluarga ya, bagi kamu yang
berasal dari daerah jangan lupa itu KK, karena jika tidak membawa nanti akan sedikit bermasalah untuk pendaftaran asrama. Bagus juga kalian menyediakan pas foto sebelumnya, ukuran 3x4 2 lembar ya, supaya berkasnya lengkap, tidak sana kemari mencari update foto ketika kita sudah mendaftar. Materai 1 lembar ya 6.000 atau 10.000 guys, dan surat keterangan sehatnya. Hanya boleh 1 bulan? Iya, per bulan. Berapa 1 bulan? Iya, berapa Pak? Kalau dia ikut di situ, ya ATM-nya udah ada 300.000. Setelah berkas lengkap kita serahkan, kemudian kita akan diberikan ID asrama oleh petugas, dan kita membayar 1 bulan pertama yaitu 300.000 melalui ATM ya, di nomor ID cardnya. 5 menit kelar deh. Jadi kita langsung diberikan kunci ya, dan spray baru dan peralatan ditunjukkan ke arah tempat kita. Coba ya. Boleh nganter nggak aku ya? Ini suasana selatan tangga karena kita ada di lantai 3, jadi kita harus berolahraga setiap hari guys. Lantai tertinggi lantai 4. Ini gedung A asrama putri lantai 3. Kita mencari kamar kita yang sudah diserahkan kuncinya. Kita ditemani kakak senior dan ibu asrama. Dari kejauhan tuh tampak asrama putra, jadi kita terpisah antara gedung asrama putra dan asrama putri. Kamar kita akhirnya ketemu ya, kita buka untuk pertama. Biasanya diperiksa dulu apakah semuanya sudah lengkap oleh pengurus asrama. Iya. Jadi cek itu semua fasilitasnya, bantal, pasurnya, jadi yang pertama kalian periksa adalah kelengkapannya guys. Ketika pertama masuk kamar, jadi kalian boleh komplain itu kalau misalkan ada kursinya nggak beres atau apa ya. Tapi kalau biasanya sudah diperiksa dulu ya, standar sudah diperiksa dulu, biasanya sudah lengkap semuanya baru diserahkan. Jadi memang sebelum diserahkan ke maba itu sudah disiapkan. Ini tampak dari jendela itu, dari gedung A itu ada kamar yang full AC juga boleh, yang berminat full AC ya. Kita ini pilih yang standar guys, 300.000 per bulan dan dibayar tiap bulan. Bantalnya baru, spraynya, jadi kita dikasih bantal baru, spray baru. Mungkin bagi kalian yang pengen lebih ya boleh itu beli spray lagi gitu ya, untuk cadangan ya. Arak buku ada digantung di dinding itu guys. Jadi ini masih berantakan, belum berbenah. Dan ini fasilitas kamar mandinya guys. Yang jenis standar tuh kamar mandi di luar ya, bareng-bareng. Artinya di luar tuh sebelah kamar kita ya, tidak di dalam kamar. Tapi banyak. Dampak Selasar biasanya ini ramai sekali guys kalau normal ya. Ini lantai 1 dan 2 sudah penuh, ada 3
belum di bulan Februari, tapi sekarang udah Juni ini udah penuh guys. Jadi mungkin sudah harus ke gedung lain, gedung A yang paling dekat di depan, tampak depan. Itu ada gazebo di situ ya, untuk belajar bareng-bareng. Tampak luar asrama dari gedung A lantai 3. Turun dari lantai 3 kalau gedung A langsung di kantin guys. Jadi enaknya kalau di gedung A itu kita dekat kantin dan dekat pintu keluar asrama. Ini adalah lobi asrama ya, yang tampak ini. Lobi asrama tempat kita pertama kali daftar itu di sana, di lobi. Ada tempat-tempat duduk untuk mengantri. Saat ini masih belum mengantri. Nah, kita bisa di kantin nih, harganya ya harga mahasiswa guys, kantin di asrama. Pokoknya murah banget lah. Sekarang sudah kantin asrama sudah mulai ramai banget guys. Jadi ini selain kantin biasanya juga digunakan oleh penghuni asrama untuk belajar. Udah maba bingung guys. Udah maba bingung. Ini karena kita baru penghuni baru, jadi kadang-kadang kita masih bingung mau keluar gitu ya. Tapi sebentar biasanya, terus kemudian hafal sedikit ya. Enaknya jadi kita punya asrama, kita akan bertemu dengan kawan dari seluruh tanah air guys, dari seluruh jurusan. Jadi kita belajar heterogen, kawan banyak, teman belajar banyak. Jadi kita kalau di asrama kita akan lebih fokus belajar guys, karena jauh dari kantor. Iya, saatnya karena sudah dapat kunci, sudah kamar, kita mau keluar dari asrama guys. Di samping asrama ini ada wisma yang disewakan biasanya untuk keluarga kita yang dari luar daerah. Kalau mengunjungi kita biasanya menginapnya di sana guys, di Wisma Makara yang disewakan per malam. Bagi kalian yang pengen simpel itu, menu makanan di asrama juga banyak banget, kantinnya banyak pilihan. Mulai dari makanan ringan sampai makanan standar. Ini lorong menuju asrama Putra ya, dari kantin, dari arah kantin. Kalau Putra agak jauh dari kantin, ini gazebo yang biasanya penuh. Kalau sudah full offline biasanya penuh guys, mahasiswa belajar. Nah, ada selain wifi ini ada fasilitas untuk printing station. Kalau kalian nggak punya printer dan ada tugas yang harus di print, maka kalian bisa print di sini guys. Flash disknya cukup ditancap gitu. Jadi pembayarannya bisa pakai top up guys. Ini di kantin fasilitas. Suasana keluar dari asrama dari arah kantin dan arah gedung atau kamar seperti ini. Ya, ini lobi tadi. Nah, kita keluar guys. Arah keluar
Di depan ada petugas keamanan 24 jam guys, jadi relatif aman banget kalau di dalam asrama ini enaknya. Dan dia di dalam lingkungan kampus, memang hampir semua tetangga kita adalah sesama mahasiswa, atau paling tidak ya ibu-ibu kantin. Pintunya hanya satu di depan aja dan 24 jam dijaga satpam guys. Kalau demikian kita tetap harus hati-hati guys, terutama kunci ya, jangan lupa meninggalkan kamar. Kemudian ATM juga lengkap guys. ATM lengkap bagi kalian yang mungkin pengen mengambil uang gitu ya. Ini bapak satpam di depan pintu. Nah, di depan asrama ini ada tempat pangkalan atau terminal pikun nih guys. Ini yang biasanya normalnya sekitar 5-10 menit sekali siap mengantar mahasiswa ke kampus ya, dari asrama keliling terus. Tapi gantian dan juga ada sepeda kuning. Dan ini tapi jalan-jalan aja. Itu aja guys tentang perkenalan asrama mahasiswa UI. Kalau kamu tertarik, segera mendaftar, lingkungannya asri, aman, jangan ketinggalan persyaratannya guys. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum.